Banyak dokter-dokter yang tidak mengerti hak dan kewajiban mereka yang diatur di dalam undang-undang kedokteran. Padahal undang-undang itu dibuat mengatur tentang hak dan kewajiban mereka. Ada rambu-rambu ranjau-ranju pidana di situ. Tapi mereka nggak pernah belajar tentang itu. Kan ironis. Selamat siang, Kak. Iya, siang. Sehat ya? Sehat. Kak, ini kan kita bilang ini adalah harapan cerah bagi dunia advokat dengan ada satu spesifikasi Kekhususan. Mengenai materi dari hukum itu sendiri, dari dunia advokat itu sendiri. Iya. Nah, apa yang menjadi motivasi kakak untuk membuat PKHMA ini? Oh iya, jadi gini, PKHMK ini kan perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan. Jadi ini berawal dari suatu kegelisahan beberapa kami ya, di bidang praktisi, advokat ya, terutama saya yang banyak menangani kasus-kasus malapraktik udah bertahun-tahun sebenarnya. Ada lebih dari 13 tahun lalu banyak kasus-kasus malapraktik yang kami tangani yang sangat sulit pengungkapannya di pengadilan ya, terutama di pengadilan kasus-kasus pidana. Kalau di perdata hakim itu masih bisa ya, ada beberapa kasus yang meskipun di awalnya itu sangat sulit pembuktiannya, sangat sulit kita menemukan kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Jadi ketika ada suatu masalah, dokter ataupun rumah sakit, komite medis selalu mengatakan sudah sesuai dilakukan dengan standar profesi, sudah sesuai dilakukan dengan peraturan ataupun standar operasional prosedur yang ada di rumah sakit. Tapi pertanyaan bagi kita, kenapa kok ada yang meninggal? Kenapa kok ada yang cacat? Kan menjadi pertanyaan, kalau memang sudah sesuai dengan standar prosedur operasional, kenapa kok ada korban? Kan seperti itu. Nah, berangkat dari situ, saya lihat dari beberapa kasus sangat sulit pengungkapannya dan sangat sedikit yang concern di bidang pengungkapan masalah-masalah malapraktik ya, ataupun kesalahan tindakan medis. Nah, dari kasus ini saya menemukan beberapa kasus yang dapat saya ungkapkan ya, yang dapat saya ungkapkan saat itu, tapi lebih banyak di perdata. Kalau di pidana kebanyakan dihentikan penyidikannya ya, di tingkat penyelidikan pun sudah dihentikan. Dari situ saya berpikir, kenapa tidak kita mengadakan advokat-advokat ini konsen di bidang hukum medis ya, agar ada kesepahaman antara advokat maupun dokter kalau ada kasus-kasus malapraktek. Karena sisi lain, ketika saya juga menghadapi sebagai penasihat ataupun pengacara dokter, ada juga yang saya hadapi, dokter ini pun mengalami ketidakadilan. Ya, mengalami ketidakadilan. Jadi Dokternya, Pak? iya, dokternya yang mengalami ketidakadilan. Jadi katakanlah misalnya setelah dilakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan itu katakanlah di di komite medik rumah sakit ya. Bahkan saya cari second opinion kepada dokter-dokter ahli ya, yang sebidang dengan si dokter yang diduga melakukan malapraktik. Sepertinya dokter tidak melakukan kesalahan, tetapi dokter ini sudah langsung digugat, langsung dilaporkan ke polisi ya, dan juga macam-macam lah harus yang dihadapi. Nah, dari sini saya pikir ini harus ada satu perkumpulan yang mempertemukan, mendalami hukum-hukum medis dan mempertemukan antara dokter dengan advokat. Karena selama ini kalau dokter itu sangat menghindari advokat ya. Nah, sebaliknya kan advokat juga selalu curiga dengan dokter, pasti wah ini pasti salah dalam malapraktek nih. Padahal kalau kita ungkapkan secara benar gitu ya, belum tentu juga memang dokter itu melakukan kesalahan tindakan medis. Tetapi kita masyarakat karena awam tentang apa itu kesalahan tindakan medis ataupun malapraktek, kita berpikir dokter itu sudah salah. Sebaliknya dokter pun berkelit bahwa tidak melakukan kesalahan. Tapi setelah kita ungkapkan di Majelis Kehormatan Disiplin, ternyata memang ada tindakan yang salah dilakukan dokter. Dari sinilah, terutama di masa-masa COVID pandemi tahun 2021, saya dengan beberapa teman advokat, dokter-dokter dan akademisi mendirikan perkumpulan PKHMK ini. Jadi untuk lebih mengadvokasi awalnya, mengadvokasi para dokter, mengadvokasi para advokat untuk lebih memahami hukum medis dan
hukum kesehatan. Dan apabila kalau ada masalah-masalah, ada kesepemahaman pemikiran tentang apa itu malapraktek, apa itu yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum medis itu sebenarnya. Dan sebagai referensi kami bertanya juga itu karena beberapa kali kakak menangani terkait dengan perkara malpraktek atau yang berkaitan dengan medis, kakak menang. Oh iya, iya. Jadi Itu jarang terjadi itu. betul. Jadi kebanyakan boleh dicek, advokat lain pasti mengatakan kalau kita melawan berhadapan dengan itu pasti kita kalah. Nah ternyata ada satu strategi yang selama ini yang rekan-rekan advokat tidak mengetahui. Jadi untuk mengungkapkan ada tidaknya kesalahan dokter ataupun tenaga medis itu, kita tidak melaporkan ke ID ataupun ke, kalau ID itu kan memeriksa etiknya, di sana ada MKEK, Majelis Kehormatan Etik Profesi ya, MKEK. Mereka itu hanya etika ya. Padahal kalau mengetahui kesalahan tindakan medis pada saat dokter melakukan pelayanan kesehatan tindakan medis itu bukan ke situ, tapi namanya MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah inilah yang selama ini masyarakat tidak tahu, bahkan advokat pun tidak banyak yang mengetahui keberadaan MKDKI ini. Menurut saya kurang sosialisasi dan kantornya pun sangat ini ya. Iya, saya ini. Bukan, kalau ID itu kan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. MKDK ini memang bentukan daripada presiden di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kedokteran, suatu lembaga otonom khusus untuk memeriksa kalau dokter itu ada atau tidak kesalahannya. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya karena tindakan medis, melaporkannya ke MKDKI, bukan ke ID, bukan langsung ke pengadilan. Nah ini yang selama ini yang tidak banyak advokat tahu. Nah saya kebetulan, iya kebetulan 13 tahun lalu pernah mengungkapkan kasus itu, dan itu yang selama ini saya terapkan. Sehingga ketika saya sudah membuktikan ada di MKDKI kesalahan, saya gugat ke Perdata, maka saya banyak kasus-kasus Perdata yang saya menangkan. Dan itulah yang saya ingin bagikan kepada teman-teman saya, para advokat. Kalau kepada dokter, saya ingin mengantisipasi. Sebelum dokter ini melakukan kesalahan tindakan medis atau malapraktek, saya mengadvokasi hak-hak kewajibannya. Ini loh, kewajiban-kewajiban dokter yang harus dilakukan, misalnya seperti rekam medis. Mereka wajib membuat rekam medis. Mereka harus wajib membuat informed consent ataupun persetujuan pasien. Kalau selama ini kan banyak dokter itu merasa itu nggak ada masalah, sehingga didelegasilah kepada perawat atau kepada bidan. Padahal di dalam undang-undang kedokteran itu merupakan kewajiban dokter, dan dokter itu yang harus menjelaskan kepada pasien. Nah inilah makanya kenapa ini pesertanya angkatan 3 ini lebih banyak dokter yang ikut daripada advokat. Jadi bukan hanya advokat. Bukan, ini dokter, bahkan dokternya pun dokter spesialis. Karena mereka kan sudah langsung terjun untuk berpraktek kan, sehingga mereka dari mulut ke mulut tahu. Ada yang mengatakan tadi itu kan ada dokter dari Madura, ya, tadi Pak Eri dokter dari Medan, dari Jambi, dari Balikpapan, dari Manado, dari Sukabumi. Mereka itu merasa senang, merasa terlindungi dengan adanya PKHMK ini. Itu tadi kesan-kesan mereka. Jadi yang tadinya mereka itu tidak tahu apa yang membuat mereka bahaya bisa berhadapan dengan hukum, sekarang mereka mengerti. Nah itu manfaatnya untuk dokter-dokter. Masalah ini Pak, terkait dengan PKHMK ini kan sudah 1 tahun ya. Dan tidak terasa banget karena saya lihat sudah banyak banget kegiatan, bahkan soal ke mana, berikut juga sahabat kakak dokter Terawan juga mungkin sebagai penasihat atau bagaimana. Itu apa pencapaian yang sudah PKHMK ini? Iya, jadi memang puji Tuhan ya, PKHMK ini kalau boleh dikatakan sangat ini ya, sangat produktif. Kenapa kita sangat melakukan banyak kegiatan? Karena udah sangat terlambat sebagai kehadirannya. Ya, undang-undang kedokteran itu ada ya nomor 2 undang-undang itu tahun 2004, nomor 29. Jadi tahun 2004 ke 2022 udah berapa? 18 tahun. Jadi nggak terupdate kan? Nah sehingga untuk mengejar inilah kita sekarang melakukan pelatihan baru 1 tahun ini PKHMK udah 3 kali pelatihan. Dan nah itu tadi kenapa saya katakan sangat bersyukur. Sebelumnya advokat yang merasa penting dengan adanya pelatihan PKHMK, karena merasa kalau nanti sudah tahu tentang konsultan hukum medis kesehatan, oh bisa ini memegang perkara. Tapi sekarang justru dokter-dokter yang tertarik
ikut pendidikan pelatihan karena mereka melindungi. Tadi ada dari Balikpapan, advokat. Dia ikut karena ibunya dokter, istrinya tenaga kesehatan. Jadi mereka selain melindungi keluarganya, melindungi juga teman-temannya. Jadi dokter sekarang ini lebih banyak dibandingkan advokat yang jadi pelatihan ini. Jadi udah 3 kali pelatihan, kita juga banyak mengadakan workshop, dan juga kami di PKHMK itu ada memiliki jurnal. Jadi perkumpulan konsultan hukum medis ini udah memiliki jurnal namanya Omnium Salute Agri untuk menampung kreasi ide-ide ataupun tulisan-tulisan ilmiah daripada anggota di bidang hukum medis dan kesehatan. Sehingga kan kalau mereka mau menulis, ada mereka mau meluangkan ide, itu mereka bisa masukkan di jurnal PKMK. Gitu. Selain itu Kak, udah mengarah ke tim regulasi nggak dalam hal ini stakeholder pemerintah? Oh, jadi nanti mungkin kalau PKMK ini tentu akan nantinya akan menyoroti peraturan ya semacam, terutama sekarang ini kami lihat banyak hal-hal yang kurang pas ya. Di Konsil Kedokteran Indonesia itu banyak mengeluarkan perkonsil yang selama ini luput dari pengamatan para ahli hukum. Jadi katakanlah misalnya seperti ada perkonsil dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia itu mengatakan 28 pelanggaran disiplin. Jadi disiplin, padahal itu menurut kami PKHMK itu bukan lagi pelanggaran disiplin. Misalnya seorang dokter melakukan pelanggaran seksualitas di ruang praktek, memakai narkoba di ruang praktek, melakukan intimidasi kepada pasien. Ada 28 jenis pelanggaran itu dikategorikan, dikelompokkan oleh Konsil Kedokteran sebagai pelanggaran disiplin. Kalau kita orang hukum melihatnya pasti itu kan disiplin, itu pelanggaran hukum. Hal-hal seperti itulah nanti akan kami koreksi. Itu akan kita rekomendasikan kepada Presiden untuk direkonstruksi kembali ini Konsil Kedokteran dan MKDKI, dikembalikan kepada fungsi semula supaya mereka ya hanya mengurusi disiplin, jangan mencampur adukan dengan kedokteran. Itu sih yang sekarang ini lagi kami sedang perjuangkan untuk mengamati, karena selama ini tidak banyak yang concern mengamati peraturan-peraturan yang ternyata banyak yang dikeluarkan yang itu bukan tumpang berlawanan, bukan tumpang tindih, melawan. Jadi katakanlah mereka katakan tuh putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran itu MKDKI kan tentang ada tidaknya kesalahan dokter. Ketika itu diputuskan, tapi oleh Perkonsil dikatakan itu bukan alat bukti. Nah ini kan harus koreksi. Nah ini luput dari pengamatan para ahli-ahli hukum. Nah inilah yang menjadi tugas berat PKHMK untuk menjadi koreksi kepada pemerintah. Sehingga masyarakat kan tidak dirugikan dengan membuat peraturan seperti itu kan, membuat peraturan-peraturan maksudnya malah melawan hukum kan, itu. Kak, ini kan banyak sekali kasus medis kan dunia medis apalagi kedokteran itu sangat tertutup ya. Ya. Jadi hitam dan putih gak ada abu-abu. Jadi ya. Dan kebanyakan dipandang sangat kaku. Iya. Terkait peraturan, bahkan implementasinya juga kaku banget. Nah, apakah PKHMA ini nantinya bisa memberikan saran dan pendapatnya untuk pemerintah, misalnya kasus Brigadir J yang forensiknya ada 2 nih kan, yang dipakai yang mana kan? Berarti forensik pertama nggak dipakai dong kan? Kenapa diragukan kebenarannya atau bagaimana itu sebenarnya? Oh, jadi tentu gini ya, kalau kan tadi di awal saya katakan perkumpulan konsultan hukum medis ini kan stakeholdernya kan anggotanya itu ada 3 unsur, yaitu dokter, advokat, dan akademisi. Akademisi tentu akademisi di bidang hukum medis dan kesehatan, dokter. Apabila ada dokter yang bermasalah, tentu kami pun rumah sakit ya, rumah sakit itu juga termasuk ya, rumah sakit nakes termasuk juga ya. Jadi di rumah sakit juga bisa di PKHMA. Rumah sakit itu misalnya kan di situ ada nakes kan. Jadi nakes itu kan seperti perawat, suster, itu juga kan merupakan stakeholder pemberi pelayanan kesehatan. Itu juga mereka bisa sepanjang mereka memiliki STR, surat
tanda registrasi, mereka berpraktek. Jadi kalau hanya sekolah perawat nggak bisa, tentu mereka mesti yang aktif praktek kan. Karena yang mau kita lindungi kan tindakan-tindakan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kalau mereka nggak berpraktek kan tidak ada gunanya kita lindungi. Jadi misalnya dalam kasus nanti, kasus dokter-dokter forensik yang menangani otopsi Brigadir Z ya, katakanlah misalnya ini kita pakai asas praduga tak bersalah. Katakanlah nanti hasil dilakukan otopsi ulang, hasilnya tidak sesuai dengan yang pertama, kan tentu bisa dicek. Apabila dokter forensik yang pertama melakukan atau mengeluarkan hasil otopsi itu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, nah kan bisa nanti mereka berhadapan dengan hukum. Jadi katakanlah misalnya mereka tidak melakukan tindakan malapraktik karena mereka tidak melakukan tindakan medis, tetapi kan bisa diperhadapkan dengan mengeluarkan surat keterangan palsu atau keterangan yang bohong. Ya kan, nah, sebagai pejabat yang membuat keterangan kan harus mereka sesuai dengan fakta ya. Kalau misalnya katakan itu hasil tembakan, ternyata nanti ditemukan hasil jeratan atau hasil sayatan, tapi mereka tidak tulis itu. Nah tentu kan mereka bisa dikatakan nanti menyembunyikan fakta, berbohong, ya kan, menjadi keterangan palsu itunya surat hasil otopsinya. Nah dalam hal ini PKHMK tentu apabila mereka minta, kami bisa memberikan perlindungan hukum. Tentu PKHMK juga, anggota PKHMK tidak membela yang salah jadi benar. Tentu kan membela hak-hak daripada dokter. Artinya dokter kan bisa dilihat di sini apakah dia memberikan itu memang ada unsur kesengajaan atau misalnya dia dalam keadaan tertekan. Harusnya kan dokter itu kan mesti independen, bebas. Tapi kalau dia misalnya dalam ketakutan, misalnya pemberi pekerjaan itu atasannya atau instansi yang lebih tinggi, rumah sakit Polri misalnya di bawah siapa, jadi memberikan pekerjaan itu yang menyuruh membuat siapa. Nah dalam hal terjadi seperti itu tentu kan ada unsur nanti yang meringankan. Hal-hal seperti itu dokternya ya bisa harus dilindungi oleh PKHMK. Tapi kalau dokternya salah ya harus kita katakan ya salah, seperti itu. Jadi intinya PKHMK itu menegakkan kebenaran, baik dokter, rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pasien. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah ya kita katakan salah, dan kita advokasi supaya nggak salah. Itu intinya. Last question Kak, harapan Kakak untuk PKHMA ini apa ke depan? Oh ya, tentu harapan kami ya dari PKHMK ini, tentu PKHMK ini akan semakin banyak dikenal masyarakat. Seperti sekarang ini bertambah anggotanya, makanya tadi kita senang dari 23 provinsi hampir ada ya, dari Jawa Timur, dari Medan, dari Jambi, Pontianak, dari Manado. Itu nanti mereka akan menyampaikan ya, sehingga nanti banyak dokter-dokter yang akan bergabung, memahami, karena kasihan mereka. Banyak dokter-dokter yang tidak mengerti hak dan kewajiban mereka yang diatur di dalam undang-undang kedokteran. Padahal undang-undang itu dibuat mengatur tentang hak dan kewajiban mereka. Ada rambu-rambu ranjau-ranju pidana di situ. Tapi mereka nggak pernah belajar tentang itu. Kan ironis. Nah itulah maka itu kami ambil alih. Sekarang kami advokasi, kami sosialisasikan peraturan-peraturan. Dokter-dokter itu Anda ada aturan ini loh. Ada hak dan kewajiban loh. Anda di sini ada kewajiban untuk merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda bisa kena sanksi. Anda bisa kena tidak melakukan kewajiban. Nah, itu tidak pernah mereka dapatkan waktu mereka kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, itu harapan kami, dan ini akan kalau bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Harapan saya sebagai ketua umum, ini bisa diterima, diajarkan di Fakultas Kedokteran. Tidak fair bagi saya. Jadi satu mata kuliah? Iya, menjadi satu mata kuliah. Kalaupun saat ini menjadi satu perjuangan, minimal untuk seperti mata kuliah umum. Minimal pandangan umum buat dokter. Jadi orang tidak bermasalah dulu baru tahu itu salah. Tapi kita sudah kasih tahu dulu. Karena tadi kita tanya dokter-dokter di sini, apakah mereka mendapat itu waktu kuliah? Mereka tidak dapat. Padahal undang-undang itu dilahirkan untuk mengatur mereka. Yang diatur tidak mengerti. Kan aneh kalau begini nih pemerintah. Aneh kan yang membuat regulasi. Nah itu harapan saya. Nanti ini akan diterima. Saya juga sedang berpikir, kami berpikir ke beberapa perguruan tinggi untuk bekerja sama. Sehingga hukum medis dan kesehatan ini ditawarkan menjadi suatu pilihan. Jadi suatu mata kuliah kalau di hukum sudah pasti. Tapi kalau ini menjadi mata kuliah bisa diajarkan di kedokteran, nah itu baru impian saya tercapai untuk melindungi dokter-dokter. Jadi intinya harapannya ingin melindungi dokter-dokter dan juga masyarakat sebenarnya. Jadi PKHMA kan baru 1 tahun. Iya. Berarti gantung dulu
kartu kuratornya ya, karena kakak harus fokus di Ya, PKHMK. ya memang banyak tersita ya karena ini kita juga ya lagi mengurus mengurus standarisasi. Ini kan juga masih belum tersertifikasi ya. Udah karena sama dengan apa? karena PKHMK saat ini belum. Kita baru merintis kemarin ada beberapa perguruan tinggi karena terhambat pandemi. Kita udah sempat dengan beberapa perguruan tinggi kita mau tantangan MOU tapi terhambat, kita nggak sempat bisa tatap muka. Udah sempat dirintis. Ya. Baik. Terima kasih.